Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Dia adalah Allah yang layak menerima segala puji, sembah dan hormat kita. Allah penyelamat dalam hidup kita. Terima kasih Yesus.
kami membalas kasih Engkau ya Tuhan. Selain puji dan sembah kami kepadamu. Dengan apa akan ku balas kasih-Mu? Bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau meninggikan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau pimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita beri salam untuk kanan kiri kita. Katakan Shalom. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang baik dan Dia Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala perkara untuk menang.
Tuhan gunung batu keselamatan dalam hidupku.
ungkapan hati kami ya Tuhan, bahwa kami haus akan firman-Mu. Maka dari itu pagi hari ini kami datang di rumah-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Nyatakanlah lewat pemberitaan firman pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan, penyembahan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terimalah korban pujian yang sudah kami bawa kepada Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum, korban yang harum yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya Engkaulah yang kami muliakan, kami tinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau bertata di atas puji-pujian kami dan Engkau bekerja secara dahsyat pagi hari ini di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkuasa atas hamba-Mu, atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk saudaraku yang terkasih. Salam, kiranya damai sejahtera Allah turun atas kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, subtema firman Tuhan pagi hari ini tentang kedewasaan rohani, ya, kedewasaan rohani. Kita baca dulu ayat firman Tuhan, ya, dari 1 Korintus 3 ayat 1. Firman Allah mengatakan demikian, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika saya ketemu ponakan saya yang masih kecil, ya, jadi anaknya adik saya yang masih kecil, yang terkecil. Saya katakan kepada dia, nah, namanya Ivana ya, kamu gak usah gede ya, kecil aja. Loh kenapa Pak D? Karena kamu lucu. Nanti kalau kamu gede gak lucu lagi. Gak mau Pak D, gak mau. Aku mau gede kok. Gak mau kecil terus. Nah, nanti kamu gak lucu loh. Gak mau, aku mau gede. Nanti mau bangun rumah tingkat 4, mau beli mobil Alphard warna putih. Wah, keren. Gak ngerti anak ini bahwa beli mobil Alphard itu susah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ketika masih kecil lucu ya, nyenengke ya. Tapi apakah harus kecil terus? Kan tidak mungkin. Kita dulu pernah kecil, kalau disuruh kecil terus juga tidak mau. Kita ingin besar ya, apalagi yang kalau bicara soal pernikahan, wah kalau aku tidak gede nanti nggak menikah, ya, tidak bisa menikmati pernikahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perkara rohani, kita juga jangan mau kecil terus ya, kanak-kanak terus. Tetapi harus tumbuh menjadi dewasa. Nah, jemaat di Korintus ini menghadapi persoalan, saudara. Bagi Rasul Paulus ini persoalan tersendiri. Kenapa? Karena ketika Rasul Paulus mengunjungi jemaat yang ada di Korintus, dia menjumpai jemaat itu enggak dewasa rohani, saudara. Sehingga mau bicara secara keras ya, mengajarkan firman Allah lebih dalam itu susah bagi Rasul Paulus karena enggak dewasa. Jadi masih seperti manusia duniawi. Jadi yang kanak-kanak itu masih duniawi, saudara. Kita harusnya bertumbuh ya, dari duniawi menjadi semakin rohani. Nah, itu persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus waktu itu. Saudara, yang diharapkan adalah jemaat itu tumbuh menjadi dewasa. Nah, bicara tentang dewasa rohani tentu nggak lepas dari karakternya, saudara ya. Karakter anak itu seperti ponakan saya tadi, wah lucu banget. Tapi mungkin nanti setelah gede nggak begitu lucu lagi, ya, berubah. Nah, karakteristis
Nah, karakteristik anak-anak rohani dengan orang yang dewasa rohani itu berbeda. Maka penting sekali bagi kita saudara-saudara untuk benar-benar memiliki karakter sebagai seorang anak Tuhan yang dewasa. Ya. Saudara-saudara, karakter ini penting, ya. Karakter ini penting. William Franklin, Billy Graham Junior, ini anaknya pendeta Reverend Billy Graham, ya. Dia adalah seorang penasihat presiden Amerika. Dia berkata, kalau kita kehilangan harta, itu sesungguhnya kita tidak kehilangan apa-apa. Jika kita kehilangan kesehatan, baru kita kehilangan sesuatu. Tetapi kalau kita kehilangan karakter, maka kita sesungguhnya kehilangan semuanya. Luar biasa loh saudara, ini dalam sekali. Saya ingat ada seorang yang kebakaran rumah. Awalnya dia sedih sekali saudara, merasa aduh ini akhir segalanya ya. Tapi ternyata di hari esoknya dia bangkit dan kembali berjuang ya untuk mendapatkan atau mengumpulkan harta kembali. Enggak masalah bagi dia, harta bisa dicari ya. Kalau kita sakit itu memang merasakan ya ada sesuatu yang hilang. Saya beberapa hari yang lalu saat malam di Krakatau 17 Agustus itu kena flu berat saudara, karena saya terlalu capek karena harus membantu persiapan acara 17-an tingkat RW, karena saya juga pengurus RW, kemudian juga di tingkat RT itu seperti kerja sendiri saya di tingkat RT itu susahnya kalau jadi ketua RT. Di suatu ketika mungkin kita merasa kerja sendiri, menyiapkan semua, sehingga capek sekali kena flu. Saya merasakan makan enggak enak, saudara. Pahit semua. Jus buah pir pun saya rasakan pahit ya. Seger, berair begitu terasa pahit. Makan apapun terasa pahit. Ada yang hilang. Ini baru kena flu, saudara. Apalagi sakit yang berat. Jadi ketika kita sakit, kehilangan kesehatan, kita merasakan ada yang hilang. Ya tidak enak, tidak nyaman. Tapi kalau kita kehilangan karakter itu sudah akhir segalanya, saudara. Ya ada, kita kenal ya, seorang yang berjuang ya, berkarir sebagai polisi, sampai menduduki jabatan sebagai kadif. Itu luar biasa. Kenapa dia bisa sampai ke sana, saudara? Karena tentu dia memiliki karakter yang hebat, yang layak untuk posisi itu, saudara. Tetapi suatu ketika dia kehilangan karakter menjadi dalang pembunuhan dan habis, saudara. Keluarganya harus dia tinggalkan, berpisah dengan istri, anak-anak, dipecat, saudara, dan ada dalam penjara, hilang semua. Ini contoh apa yang dikatakan oleh William Franklin, bahwa kalau kita kehilangan karakter, kehilangan semua. Apalagi kalau kita sebagai anak Tuhan nggak punya karakter, ya, nggak dewasa rohani tanpa karakter sebagai anak Tuhan, udah hilang semua. Nggak bisa jadi saksi, ya, nggak bisa dipakai untuk melayani, jadi batu sandungan. Jadi anak Tuhan yang nggak fungsional, nggak ada gunanya, saudara. Jadi mari kita mengejar karakter, khususnya karakter seorang yang dewasa rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat tema ini ya, iman dan perubahan karakter hidup. Sejak awal tema ini diangkat, saudara, saya bertanya dalam hati saya, apa ya hubungan iman dengan perubahan karakter? Apa ada ya hubungan iman dengan perubahan karakter? Apakah ada? Contohnya apa? Ternyata ada, saudara, benar. Dan ini memang pasti. Jadi perubahan karakter seorang anak Tuhan itu tidak bisa lepas dari iman, ya.
Contohnya Rasul Paulus, saudara ya. Rasul Paulus ini mengalami pertobatan yang luar biasa. Kita nanti bisa lihat perbandingan ketika dia belum bertobat dan beriman dengan setelah dia bertobat dan beriman. Coba kita baca dulu, saudara, di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Sebenarnya soal pertobatan Saulus ini ada di Kisah Rasul 9. Kita bisa baca lengkap di sana bagaimana Rasul Paulus dengan latar belakangnya sebagai seorang anggota Sanhedrin dengan kuasa penuh dari imam besar untuk menganiaya jemaat, kemudian dijumpai Tuhan Yesus dan mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi kita mau baca 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Mari kita perhatikan, saudara. 1 Timotius 1 ayat 13 dikatakan demikian. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, perhatikan. Ada kata iman di situ. Jadi dulunya Rasul Paulus itu seorang yang penghujat, menghujat Tuhan Yesus, ya, anti Tuhan Yesus. Sekarang ini juga banyak ya penghujatan, penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Dia seorang penghujat, kemudian dia juga seorang penganiaya dan ganas. Wow, ganas garang. Ada yang ganas di sini, saudara? Kalau saudara ganas garang, ya, kejam, ada kuncinya untuk bisa berubah, ya. Menganiaya. Dia datang ke Damsyik waktu itu ingin menganiaya jemaat, yaitu orang-orang percaya, saudara, orang beriman. Penghujat, penganiaya, ganas. Tetapi kita perhatikan setelah dia bertobat, ya, di dalam Kisah Rasul 9, setelah dia buta 3 hari, ya, didoakan oleh Ananias, ditumpangi tangan, ya, kemudian penuh Roh Kudus. Apa yang dia lakukan, saudara? Saat itu juga dia bersaksi, menyaksikan Tuhan Yesus, Mesias. Begitu cepat berubah. Jadi begitu dia bertobat dan beriman, cepat sekali berubah. Karakternya berubah. Nah, ini kunci kalau kita mau berubah cepat, kuncinya pertobatan. Pertobatan. Dulu ada lagu, sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, Yesus mengubahku, dia ubahku. Kadang-kadang memang ada yang harus berubah sedikit demi sedikit. Itu cara yang lambat, cara yang lambat. Karena memang tidak semua anak Tuhan itu mudah diubahkan. Ada yang sulit, bahkan mungkin nggak berubah-berubah. Ya, diajar Tuhan pun tidak berubah-berubah. Tapi Rasul Paulus ini mengalami perubahan yang sangat drastis, ekstrim sekali. Ya, dari penganiaya, penghujat, ganas, kemudian berubah menjadi bersaksi tentang Yesus. Tidak hanya di situ, ya. Dia bahkan di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan di sana, hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi seluruh hidupnya diberikan bagi Yesus, didedikasikan bagi Yesus, diabdikan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. 180 derajat. Nah, ini pertobatan. Kemudian juga dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8, dia melepaskan yang telah lalu dan dianggapnya sebagai sampah. Ini kita baca dulu, ya. Kita baca ayat ini, penting sekali, saudara, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini luar biasa. Menganggapnya sampah. Memang konteksnya waktu itu adalah bicara tentang kehidupan keagamaan Rasul Paulus atau Saulus, ya. Sebelumnya dia berpegang pada hukum Taurat tetapi penuh kemunafikan. Ya, jadi pegang pada aturan-aturan agama, namun munafik, banyak munafiknya. Dan golongan Farisi dia, ya,
golongan Farisi yang memang keras. Kaum radikal ya, kalau zaman sekarang mungkin ya kaum radikalis ya, garis keras, merasa benar sendiri. Nah ini juga yang terjadi penganut-penganut agama tertentu, saudara, merasa benar ya, wah begitu menganggap ajaran firman Allah itu nggak logis, nggak masuk akal ya, bodoh dan sebagainya, merasa benar. Tapi Rasul Paulus meninggalkan semua itu, membuangnya, itu sampah. Nah, ini pertobatan yang luar biasa. Jadi kalau kita punya masa lalu yang buruk-buruk, ya, yang jelek-jelek, harus dilepaskan. Itu sampah. Karena mengenal Yesus, memiliki Yesus, menjadi milik Yesus, itu lebih mulia. Dia Tuhanku. Nah ini saudara, sampai seperti ini, sampai menganggap yang lalu-lalu itu sampah. Ini contoh nyata bahwa iman dan perubahan karakter hidup itu memang amin adanya, saudara. Contoh begitu nyata, dan saya yakin kita mengalami itu juga. Ya, dulu kita mungkin sebelum ikut Tuhan seperti apa, tapi setelah ikut Tuhan juga seperti apa. Ya, apalagi yang mengejar kedewasaan rohani pasti mengalami perubahan karakter hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita masuk kepada karakter dewasa rohani, karakteristik dewasa rohani. Seperti apa sih itu? Ya. Kita mau lihat firman Allah, saudara. Karakter orang yang dewasa rohani itu, saya ambil beberapa saja, karena sesungguhnya sangat banyak, saudara ya, seluruh Alkitab itu banyak sekali membahas tentang karakteristik seorang yang dewasa rohani. Yang pertama, seorang yang dewasa rohani itu menerima makanan yang keras, tidak iri hati, tidak suka berselisih. Kita baca 1 Korintus 3, mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kemudian ayat selanjutnya, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada yang iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara, di sini kita lihat bahwa sifat kanak-kanak itu tidak siap dengan makanan yang keras. Sukanya susu terus, ya, minum susu. Dulu saya ingat Kefas ini waktu masih kecil selalu bilang, mah, mie cucu mah, susunya padahal habis. Tak kasih air putih, tak pura-pura ke, ya mie susu, tidak mau. Saudara. Tahu itu bukan susu. Masih kecil pun sukanya susu dan tidak mau lepas dari susu. Nah, kita kalau masih anak-anak sukanya susu ya. Firman yang bicara tentang berkat, tentang keberhasilan ya, tentang pertolongan Tuhan, bukan salah, saudara, bukan salah. Karena memang itu juga kita perlukan kebutuhan kita, tapi jangan di situ terus. Jangan hanya berhenti di situ, harus bertumbuh. Menerima makanan yang keras. Jadi kalau firman Allah bicara tentang pertobatan, engkau harus bertobat dari dosamu. Ini keras, saudara, tapi harus diterima. Karena kalau tidak, kita tidak tahu bahwa kita berdosa ya. Tentang kewajiban kita, tanggung jawab kita. Keras. Ya. Teguran Tuhan yang keras. Kita bisa menerima kalau kita dewasa. Kalau masih anak-anak kita nggak bisa terima, mutung.
yang mutungan. Keras dikit mutung ya. Mintanya diperhatikan terus, nggak mau memperhatikan. Saya ketemu dengan seorang jemaat, tapi bukan di sini. Kalau di sini tidak ada, semuanya baik. Ya, dulu ya saya pelayanan di sana. Lama nggak kebaktian, saudara. Tiga kali ya, 3 minggu berturut-turut nggak kebaktian. Saya disuruh Pak Gembala untuk datang. Tak tanya, kenapa kok lama tidak kebaktian? Lah gimana? Saya lagi susah, nggak ada pendeta yang besuk. Loh, memangnya kenapa? Saya tuh sedang dalam kesulitan kok nggak ada yang besuk. Nah untuk apa saya ke gereja kalau nggak ada perhatian? Loh, ini nyata loh saudara. Tapi kalau di GBI Nias nggak ada, nggak ada. Amin. Nggak ada yang begitu. Bahkan kalau bisa Pak Ustaz nggak usah besuk saya sudah dewasa. Sudah dibesuk nggak dibesuk nggak masalah, gitu ya. Nah, contoh tadi itu menunjukkan bahwa dia ini masih sukanya diperhatikan. Bukan berarti kita tidak butuh perhatian. Dan juga tidak boleh pelayan-pelayan Tuhan kemudian mengabaikan perhatian. Tapi kalau dewasa jangan tergantung itu. Harus ada kemandirian rohani ya. Jadi menerima makanan yang keras, tidak iri hati. Ya minggu lalu Pak Usia sudah cerita, jangan iri sama Pak Pri. Karena Pak Pri kok diberkati limpah, saya kok tidak ya. Ini salah satu contoh. Juga saudara jangan iri sama saya, saudara. Bajunya kok kayak emas. Mary jangan. Oh ini hadiah dari Perwil. Bukan saya beli sendiri. Ya Pak Ustaz ya. Pak Ustaz sama Pak Ustaz juga dari Perwil nih. Kami semua pengurus waktu itu dapat hadiah. Apresiasi. Jadi anak Tuhan yang dewasa itu tidak iri hati. Orang lain lebih diberkati, kita ikut senang saudara. Kalau kita iri itu kerugian bagi diri kita sendiri. Saya benar-benar mengambil sikap ini saudara. Kalau saya lihat jemaat diberkati itu saya ikut senang, benar ini saya katakan tulus. Ya, ini di mimbar saya bilang apa adanya. Saya senang, bahkan saya mendoakan jemaat yang belum punya rumah untuk Tuhan kasih rumah. Tiap malam saya berdoa. Saya prihatin ya, ikut sedih kalau jemaat masih kontrak. Saya merasakan kontrak 9 tahun, sebentar habis saya merasakan. Jadi kalau ada jemaat yang belum punya rumah itu saya ikut merasakan, maka saya berdoa supaya dikasih rumah. Ada yang dikasih rumah oleh Tuhan lebih hebat, dikasih mobil, saya ikut senang saudara. Nah kalau saya iri hati itu menghancurkan diri saya sendiri saudara. Jadi sikap iri hati itu menghancurkan hidup kita sendiri. Jangan kita iri hati, yuk dewasa, ya. Ikut senang kalau Tuhan diberkati, kalau saudara kita diberkati, saudara kita dipakai Tuhan. Ya. Saya kalau lihat hamba Tuhan hebat-hebat tuh ikut senang saudara. Saya nggak bisa seperti mereka, tapi ada orangnya dipakai Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Melengkapi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan iri hati. Kemudian berselisih. Tidak suka berselisih, ini dewasa rohani. Ya, jangan berselisih. Dalam bergereja, dalam berjemaat bisa kita beda pendapat, ya, beda keinginan, beda kemauan, tapi jangan sampai berselisih. Nah, jemaat di Korintus ini berselisih, terjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan, saudara ya. Golongan Apolos, ya, golongan Paulus, golongan Yesus bahkan. Ini enggak baik, enggak sehat. Dalam bergereja harus unity, satu kesatuan, satu persekutuan, tidak boleh berselisih. Di rumah tangga pun, di keluarga jangan suka berselisih. Saya sempat prihatin dengan satu keluarga, nanti nggak saya sebut, karena ada pergumulan dengan utang piutang, saudara. Nah, seorang ibu yang sudah janda itu ingin supaya anak-anaknya juga ikut menanggung, gitu. Walaupun yang hutang itu memang ibunya untuk modal usaha, saudara. Nah, ketika anak-anak dipanggil, ya, dimintai
partisipasinya ya, meringankan beban utang itu. Nggak mau, saudara. Pada nggak mau semua. Salahnya mami. Siapa yang suruh mami utang? Akhirnya bubar, saudara. Terjadi perselisihan, rame, bubar, sampai mobil dijual, rumah mau dijual, belum dijual. Akhirnya karena perselisihan keluarga ini, maminya sakit jantung. Nah, anak-anak dengar bahwa maminya sakit jantung, kumpul lagi, jadi rukun lagi. Jadi nggak harus nunggu maminya sakit baru rukun, saudara. Kalau pas sehat berselisih, jangan begitu. Jangan begitu. Jangan sampai keluarga kita begitu. Ada yang sakit baru rukun. Kalau pas sehat semua berselisih, permusuhan, tidak boleh. Kita jangan suka berselisih. Itu sifat atau karakter tabiat orang yang dewasa rohani. Yang kedua, bertanggung jawab. Kita baca Roma 14 ayat 12. Karakteristik seorang yang dewasa rohani itu bertanggung jawab. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, ya. Jadi masing-masing kita ini punya tanggung jawab pribadi kepada Allah. Bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab pribadi. Ini dewasa, saudara, ya. Kita punya tanggung jawab atas diri kita, mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kalau lihat ada kekurangan di dalam gereja, saudara, mari kita ikut bertanggung jawab. Gak usah nyalahkan sana, nyalahkan sini. Ya, pikirkan bersama, kita kerjakan bersama, itu juga tanggung jawab saya. Ya. Di keluarga pun juga begitu, saudara. Keluarga yang dewasa itu masing-masing anggota keluarga bertanggung jawab. Bukan dibebankan ke salah satu, tapi semua terbeban dan bertanggung jawab. Kalau kita semua bertanggung jawab bersama, jadi enteng, saudara, jadi ringan. Demikian juga pekerjaan Tuhan. Saya senang di sini semuanya terlibat, ya, dan memikirkan, karena kita tahu pekerjaan Tuhan di tempat ini tanggung jawab kita bersama. Tentu tanggung jawab kita yang lain banyak sekali. Kita bertanggung jawab untuk menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi berkat, ya, dimanapun. Yang ketiga, orang yang dewasa rohani itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Ya, Efesus 4 ayat 14 kita baca bersama. Efesus 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Suatu ketika saya lihat sebuah video, ya, di YouTube. Seorang yang katanya penatua gereja, saudara. Penatua gereja, ya, pengurus, ya, majelis begitu. Tiba-tiba tinggalkan kekristenan, ya, agama Kristen. Saya gak yakin itu tinggalkan Yesus. Mungkin dia memang bukan anak Tuhan sungguhan. Kemudian ikut agama tertentu. Dan ini disiarkan di YouTube. Saudara, gara-gara apa? Gara-gara dia lihat video tentang seorang yang membahas Alkitab tetapi secara ngawur. Ya, dulunya ini orangnya juga Kristen, saudara, tapi juga keluar dari Kristen, kemudian bahasa Alkitab tetapi menyimpang sama sekali, ya, menyimpang sama sekali. Ya, kan ini terkait dengan agama tertentu, nggak saya ceritakan. Jadi intinya, saudara, orang ini mendengar, melihat pengajaran yang sesungguhnya sesat, lalu dia ikuti, saudara, padahal katanya levelnya sudah penatua jemaat loh, majelis. Hanya gara-gara penyesatan ini. Jadi dia diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, kemudian ikut. Saya tidak mau kita di sini seperti itu, saudara. Ya, hari-hari ini luar biasa. Penyesatan dengan cara membahas Alkitab, tetapi secara keliru.
secara ngawur, secara sesat menyimpang. Banyak orang-orang Kristen yang memang belum dewasa tersesat ke sana. Nah, tentu masih banyak lagi ajaran-ajaran yang lain. Ya, wah, nggak ke gereja nggak apa-apa. Doa di rumah kan bisa. Ini menyesatkan. Ibrani 10 ayat 25, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Tapi diganti dengan enggak usah ke gereja, enggak usah ibadah bersama. Di rumah saja cukup. Lihat ibadah secara online cukup. Kelihatannya benar, tetapi ini sesat. Kita jangan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang demikian. Saudara, yang keempat, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ibrani 5 ayat 14 ya. Ibrani 5 ayat 14, firman Allah mengatakan demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, saudara-saudara, ada 2 gelas, satu isi racun, satu isi air biasa. Atau dengan kata lain, air yang dikasih racun dan air yang murni, yang bersih. Mungkin bagi kita hal itu sulit kita bedakan. Ya, suatu ketika teman saya cerita, ketika pelayanan di sebuah desa di Kabupaten Kebumen, disuguhi minuman, saudara, tapi berupa kopi. 1 gelas kopi begitu. Dia enggak tahu sama sekali bahwa itu ada racun. Ketika dia masuk memberitakan Injil di desa yang belum ada orang Kristennya di situ, dia disuguhi kopi, enggak tahu kalau itu ada racunnya. Memang susah dibedakan ya antara racun, antara kopi yang tidak beracun dengan kopi yang beracun. Tapi puji Tuhan, terjadi keajaiban. Ketika dipegang, itu pecah gelas itu. Wah, ini luar biasa, gempar waktu itu. Gempar, keajaiban terjadi. Nah, kita memang susah kadang-kadang membedakan mana racun, mana yang bukan racun. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang jahat, susah dibedakan kadang-kadang. Nah, tapi kalau kita dewasa, saudara, banyak baca Alkitab, banyak belajar firman Tuhan, pasti bisa membedakan mana yang ini yang salah, mana ini yang benar, mana ini yang jahat, ya, mana ini yang baik. Bisa kita bedakan, saudara. Bisa kita bedakan. Ya, suatu ketika saya jalan-jalan dengan adik saya, karena waktu itu ada namanya Danau Tiban atau Telaga Tiban. Karena sungai yang terbendung oleh kayu besar, kemudian tidak bisa mengalir, terbentuklah Telaga Tiban. Nah, kami rekreasi ke situ, di jalan, saudara, dicegat wanita-wanita nakal, saudara. Wah, gayanya mental-mental begitu. Waktu itu saya mikir, wih, ngeri juga ya. Ngeri juga. Seketika saya dikasih hikmat ya, kayak diterangi hati saya. Jauhi itu kejahatan. Jangan dekati dia. Jadi saya dapat membedakan. Kalau saya turuti wanita nakal ini, wah sudah hancur, dosa. Maka saya jauhi. Jadi kita mestinya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau kita dewasa, saudara, mana yang baik, mana yang jahat. Nah, saya juga melihat ada satu video yang membahas atau ya mengulas tentang ya seorang pelayan Tuhan ya, tapi melakukan kekerasan
di mimbar bicara yang baik-baik, tapi di luar melakukan kekerasan. Ini contoh, saudara, nggak dewasa, nggak bisa membedakan kekerasan itu tidak baik. Dilakukan semuanya. Ini bisa terjadi pada kita, siapapun kita, saudara. Semua dilakukan, ya, semua dikerjakan, baik dilakukan, jahat dilakukan. Ketika bisnis, ketika kita berdagang, itu godaan untuk melakukan yang tidak baik itu sangat besar. Pada waktu saya jadi sales, ya, saya diajari curang oleh bos saya. Roti yang sudah BS seharusnya itu ditarik, diganti yang baru seharusnya. Tetapi ini enggak, saudara, dioper ke toko lain. Padahal dia seorang aktivis gereja loh, saudara. Bos saya itu seorang aktivis gereja. Dan aktif setiap ke gereja, hampir tiap hari dia ke gereja. Tapi ngajarin saya, Har, kalau caramu gitu nanti kita rugi. Oper ke toko lain, yang belum jamur oper ke toko lain. Karena saya anak buah, karyawan, saudara, saya lakukan aja. Walaupun di hati saya itu, waduh, pertentangan batin. Ini enggak benar ini. Akhirnya saya enggak tahan, saudara, dan saya keluar. Cara kerja seperti itu membuat saya enggak tahan. Apalagi saya tuh seorang full timer waktu itu, ya. Seorang full timer yang enggak punya uang, ya ingin punya uang supaya bisa beli sampo, beli sabun. Saya pernah cerita ke Pak Pri dulu, saya dulu waktu itu keramas pakai sabun deterjen. Pengen punya uang supaya bisa beli sampo. Kerja jadi sales malah diajari kayak gitu. Seorang aktivis gereja tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang jahat, yang benar, yang salah, tidak bisa membedakan. Lakukan semua. Jangan dikira kita tidak bisa begitu loh, saudara. Berarti dia belum dewasa rohani. Kalau dewasa rohani itu bisa membedakan dan gak akan memilih melakukan yang jahat. Kemudian yang kelima, karakteristik seorang yang dewasa rohani, bijak ketika menghadapi atau mengalami ujian. Kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, ini ayat luar biasa, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini ujian, saudara, ya. Pencobaan yang dimaksud di sini adalah ujian. Diizinkan oleh Tuhan kita masuk ke dalam ujian. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ketika kita masuk dalam ujian, ketika kita dalam kesukaran, kebanyakan kita akan ngomel-ngomel, gitu. Wah, nyalah-nyalahkan Tuhan. Mana Tuhan ini katanya hebat, katanya luar biasa, dahsyat. Kenapa kok nggak bisa menolong saya? Kebanyakan begitu. Itu kanak-kanak, saudara-saudara. Kanak-kanak. Tetapi orang yang dewasa rohani menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan, saudara. Berpikir positif. Jadi memandang ujian itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, walaupun tidak enak. Itu proses, itu dewasa. Kalau kanak-kanak kita akan salahkan Tuhan, kecewa, kemudian bisa tinggalkan Tuhan. Itu yang kanak-kanak. Ya. Saya pun juga tidak luput dari ujian, saudara. Sama kita semua. Tidak hamba Tuhan, enggak jemaat, enggak kaya, enggak miskin, saudara. Semua kita diizinkan Tuhan mengalami ujian, pencobaan, kesukaran, saudara, ya, kesukaran. Tapi bagi yang dewasa, kita anggap itu suatu kebahagiaan. Karena apa? Kalau kita jalani dengan baik, itu menghasilkan ketekunan, saudara. Ketekunan ini yang dicari Tuhan. Umat yang tekun ini yang dicari Tuhan.
proses sampai kita menjadi seorang yang tekun. Dan kalau sudah tekun tuh hasilnya luar biasa. Ya, Pak Usia pernah mengatakan usaha apapun kalau ditekuni bisa menjadi emas ya Pak Usia ya. Itu kita kalau tekun menjalani ujian, iman kita makin menjadi seperti emas, teruji, tergembleng, terbentuk. Itu saudara, jadi berpikir positif. Ya, jangan kanak-kanak, tapi dewasa. Ini baik untuk saya. Memang berat, saudara. Memang berat, siapapun yang ketika diuji itu berat. Tetapi seorang yang dewasa, ya, matang, berpengalaman, punya pengalaman dengan Tuhan, akan berkata, ini baik bagiku. Semua yang Tuhan izinkan itu baik bagiku, suatu kebahagiaan. Kalau sudah kita jalani, kita jadi tekun, dan kalau sudah kita tekuni, kita keluar seperti emas yang luar biasa. Ya. Nah, hari ini kita harus ambil keputusan. Apakah kita mau tetap kanak-kanak dengan karakter yang belum diubahkan? Seperti orang yang tidak beriman, kayak Paulus ketika melakukan itu di luar iman, ataukah kita mau menjadi dewasa dengan karakteristik seorang yang dewasa rohani? Berdasarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 11b saja kita baca bersama ya, ini aja yang di PPT. Kita baca bersama-sama saudara ayat ini. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini keputusan kita. Pokoknya aku tidak mau kanak-kanak lagi. Karena karakternya itu duniawi banget. Duniawi banget, kanak-kanak. Ya. Walaupun lucu, tapi aku mau jadi dewasa. Aku mau menjadi anak Tuhan yang sekalipun firman itu keras, aku bisa terima. Lihat orang diberkati Tuhan, aku tidak mau iri. Dan aku mau rukun dengan siapa saja. Sebagai seorang yang dewasa rohani, aku menjadi seorang yang bertanggung jawab atas diriku di hadapan Tuhan. Ya. Dan tidak akan mudah diumbang-ambingkan oleh ajaran sesat. Kita bisa tahu mana itu baik, mana jahat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Dan kita bijak ketika diuji oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita angkat pujian. Sentuh hatiku. Kalau ada di antara kita memerlukan sentuhan Tuhan agar berubah, mari kita buka hati kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa.
yang telah terjadi, semua yang terjadi untuk menguji kita. Tak pernah sendiri. Haleluya. Jalani hidup ini selalu menyertai. Amin. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Kita rindu tangan Tuhan menyentuh hati kita, supaya kita yang masih kanak-kanak, dengan karakter kanak-kanak, diubahkan menjadi orang yang dewasa rohani, dengan karakteristik seorang yang dewasa rohani. Mari kita buka hati kita saat ini, kita ambil keputusan, mau tinggalkan kekanak-kanakan kita. Karena kita beriman, kita percaya Tuhan mengubahkan kita menjadi dewasa rohani. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, saudara. Ketika kita menjadi mempelai Kristus kelak, Tuhan ingin
kita sebagai mempelai perempuannya adalah orang-orang yang dewasa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidup. Tuhan mau mengubahkan kita saat ini, saudara, agar kita dewasa. Haleluya. Terima kasih. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Ini sikap kami, Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami ambil keputusan. Kami mau berubah ya Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang telah beriman kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau dewasa dengan karakteristik seorang yang dewasa rohani, Tuhan. Ubahkan kami, jamalah hati kami Tuhan, sentuhlah hati kami, bentuklah kami Tuhan. Seperti seorang yang membentuk bejana. Bentuklah kami, ubahkan kami ya Tuhan, agar kami menjadi seperti emas yang murni. Haleluya, terima kasih. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak kanak-kanak terus tetapi bertumbuh. Proses yang Tuhan kerjakan, biarlah itu mendewasakan kami. Haleluya, terima kasih. Terpujilah Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan menyimak warta gereja sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu, tanggal 15 September 2024. Dengan pembicara, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan.
Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah Anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian batas pekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya, hadir dan ikutilah kebaktian WBI Kamis 12 September 2024 jam 17 waktu Indonesia Barat. Kebaktian pria Jumat 13 September 2024 jam 18 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman, saya persilahkan Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati, untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dari awal sampai akhir ibadah. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah kami, Engkau hadir di tengah pujian kami, Engkau memberikan hikmat buat kami untuk semakin mengerti dan dewasa di dalam Engkau. Dalam kehidupan yang semakin sulit, kami perlu Tuhan mempunyai kerohanian yang dewasa. Tidak mudah menyerah dan patah semangat, tetapi terus setia sampai Engkau datang. Berkati hamba-Mu Pak Arto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami pagi ini. Biarlah firman-Mu tumbuh dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga siapapun kami pagi ini diubahkan, mempunyai karakter-karakter rohani yang dewasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati hamba-Mu di tengah-tengah komunitas yang mungkin belum mengenal Engkau, supaya dunia ini melihat bahwa orang-orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi, mereka akan tetap memuliakan nama Engkau. Berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini, berkati setiap pemirsa yang mengikuti ibadah online sebentar sore. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan ada di atas Indonesia. Setiap orang mengenal Engkaulah Allah, Juru Selamat dan kekuatan kami. Bapak Ibu, marilah kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita diselamatkan menjadi ahli waris surga, kekal selama-lamanya, dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai dan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha,
Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.